wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya Tiara Harini, NPM C0C01935, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu konsolidasi dengan ekuitas pada nilai tercatat ekuitas. Secara entitas, pencatatan perusahaan induk dan perusahaan anak merupakan entitas pencatatan terpisah. Artinya apa? Transaksi yang terjadi di perusahaan anak tetap dicatat oleh perusahaan anak. Transaksi perusahaan induk tetap dicatat oleh perusahaan induk. Letak pembeda pada dua kepemilikan sebelumnya adalah dalam menyusun satu laporan keuangan. Alasannya karena merupakan entitas yang bergabung sehingga perusahaan anak tidak menyusun laporan keuangan. Yang menyusun laporan keuangan adalah perusahaan induk dengan mengkonsolidasikan semua data. Jadi, kalau dia mempunyai 10 perusahaan anak, maka masing-masing perusahaan anak akan memiliki saldo dari akun-akun yang digunakan oleh perusahaan mereka. Kemudian di perusahaan induk akan dilakukan proses konsolidasian yang dilakukan oleh staf akunting dari perusahaan induk. Mereka menggabungkan laporan keuangan tersebut yang berasal dari perusahaan induk, perusahaan anak menjadi laporan keuangan tunggal. Laporan keuangan tersebut dinamakan laporan keuangan konsolidasian. Kalau dia diakuisisi pada nilai tercatat dari ekuitas, maka tidak akan ada namanya selisih. Alasannya karena kita memberikan imbalan. Baik imbalan yang diserahkan ataupun imbalan yang dialihkan dari perusahaan induk kepada perusahaan anak dalam bentuk kas, sebesar nilai tercatat dari entitas perusahaan anak yang diambil alih, maka tidak akan ada namanya selisih. Kemudian, untuk akuisisi pada nilai tercatat ekuitas anak akan dibagi menjadi dua. Yang pertama, ketika perusahaan induk mengakuisisi pada nilai tercatat ekuitas, tetapi kasus kepemilikannya penuh. Artinya apa? Perusahaan induk mengakuisisi sebesar 100% sahamnya perusahaan anak. Kemudian nanti akan dibagi menjadi dua. Yang pertama, menyusun laporan keuangan konsolidasian sesaat setelah akuisisi. Yang disusun hanyalah laporan posisi keuangan konsolidasian saja. Alasannya karena belum ada transaksi yang terjadi. Yang kedua, laporan keuangan konsolidasian setelah periode akuisisi. Yang disusun adalah laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, laporan posisi keuangan konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian. Maka pada kasus ini tidak akan ada namanya non-pengendalian. Akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Kalau perusahaan memperoleh suatu pengendalian itu harus di atas 50%. Dalam praktiknya, tidak semua akuisisi itu 100% atau mengakuisisi secara penuh. Konsolidasi dengan kepemilikan sebagian sesaat setelah akuisisi. Yang digunakan sama kasusnya, yaitu PT Nusantara dan PT Andalas. Bedanya, PT Nusantara mengakuisisi sahamnya PT Andalas tidak 100%. Contohnya, PT Nusantara mengakuisisi 70% saham PT Andalas. Ekuitas PT Andalas terdiri dari saham biasa 800 juta dan saldo laba sebesar 400 juta. Jadi, totalnya adalah 1,2 di mana nilai tercatat dari ekuitas itu sama dengan nilai wajarnya. Menurut PSAK 65 tentang penyusunan laporan keuangan konsolidasian harus dipisah. Mana yang kepentingan non pengendali dan mana yang merupakan efektif dari perusahaan induk. Dalam laporan posisi keuangan juga ada pemisah mana kepentingan non pengendali, mana entitas itu efektif merupakan milik entitas induk.
Kepentingan non-pengendali adalah ekuitas dari suatu perusahaan anak yang tidak merupakan miliknya induk. Contohnya, kalau saya mengakuisisi sahamnya Helda sebesar 80%, berarti ekuitas Helda itu adalah anak perusahaan saya. 80% punya saya dan 20% itu adalah kepentingan non-pengendali. Supaya akun-akun beserta saldonya yang akan disajikan dan laporan keuangan konsolidasian itu hanya mencerminkan pengaruh transaksi ke pihak non-afiliasi. Laporan perubahan ekuitas yang menjadi konektor adalah liter ener akhir. Maka pada kasus ini tidak dikenal namanya non-pengendali. Mengapa tidak ada non-pengendali? Karena perusahaan anak itu semua sahamnya dimiliki perusahaan induk. Kepentingan non-pengendali. Menurut PSAK 65 2014, kepentingan non-pengendali sebagai ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atau tidak langsung kepada entitas induk. PSAK 65 2014 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada entitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Jika menyangkut pencatatan investasi perusahaan induk terhadap perusahaan anak, maka kita boleh milih mau metode ekuitas boleh, mau metode biaya juga boleh. Sumber informasi untuk menghasilkan laporan arus kas ada 3. Yang pertama, net income atau laba bersih dari periode berjalan. Yang kedua, laporan posisi keuangan komprehensif. Yang ketiga, tambahan-tambahan informasi pendukung. Inti informasi dari catatan atas laporan keuangan yaitu berisi kebijakan yang digunakan oleh perusahaan dalam menyusun laporan keuangan kebijakan akuntansi. Dan yang kedua adalah penjelasan setiap akun yang ada di dalam laporan keuangan. Suatu perusahaan akan menyusun laporan keuangan konsolidasian sesaat atau sejak dia memiliki pengendalian atas suatu perusahaan sampai berakhirnya pengendalian itu sendiri. Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian ini akan dikenal jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi itu bukan bagian dari siklus akuntansi. Jurnal eliminasi adalah jurnal yang dibuat dalam kaitannya dengan proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Jurnal eliminasi ini tidak diposting dan tidak mempengaruhi. Jurnal eliminasi hanya digunakan pada saat proses konsolidasian dan tidak mempengaruhi pencatatan yang dilakukan pada masing-masing entitas secara terpisah. Yang kedua, jurnal eliminasi digunakan untuk menyesuaikan saldo akun-akun yang akan dikonsolidasikan sehingga saldo konsolidasi hanya mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal. Prosedur laporan keuangan konsolidasian menurut PSAK 65 2014 adalah yang pertama menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. Yang kedua, mengeliminasikan jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dengan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anaknya. Selain itu, PSAK 65 2014 juga menyatakan entitas-entitas dalam kelompok usaha yang akan dikonsolidasikan menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dengan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Maka, ketika penyusunan laporan keuangan konsolidasian perlu dilakukan penyesuaian untuk memastikan keseragaman. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya.